Ini dengan Bapak Helmi Suyanto. Beliau adalah pakar di bidang Mendeley ini dan juga salah satu pakar di perjurnalan lah ya. Karena beliau juga aktif di bengkeljurnal.com selain juga sebagai akademisi dan praktisi di kampus di Wali Songo ya Pak ya, Win Wali Songo. Baik, materinya terkait dengan APA referencing style. Silakan Pak Helmi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya langsung share screen aja deh. Share screen. Siap. Apakah Bapak Ibu sudah bisa melihat paparan kami? Ya Pak, sudah terlihat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sedikit koreksi, saya bukan apa-apa ya. Saya cuma orang biasa, tukang layout yang sering nangani jurnal. Jadi bukan pakar Bapak Ibu, karena terlalu sering mungkin dianggap lebih tahu itu aja. Masih dalam kesempatan kali ini saya mengambil judul APA Referencing Style, bukan APA Style ya. Karena APA Referencing Style itu bagian dari APA Style. Jadi mungkin nanti kita lebih ke referensinya. Sekedar perkenalan, nama saya Helmi Suyanto, anggota Mendeley SDC Community, kemudian anggota relawan jurnal Indonesia. Kemudian ini ada yang double ini ya. Kemudian anggota dari komunitas desain pada seribu.com, desain grafis pada bengkeljurnal.com, dan tutor di Rumah Jurnal Wali Songo Semarang. Bapak Ibu kalau ingin melihat profil kami bisa dibuka di bengkeljurnal.com pada halaman portfolio atau di www.helmisuyanto.my.id. Ya. Pembahasan tentang APA Style ini kami coba membuka dari halaman daftar isi yang ada di buku itu ada sekitar 12 bahasan. Jadi untuk yang membahas tentang referensi cuma ada 4 bab ya. Jadi kalau kita bicara APA Style itu sebenarnya bukan hanya membahas tentang referensi, tapi membahas tentang keseluruhan dari struktur artikel, mulai dari prinsip-prinsip sampai proses publikasinya. Ya. Mungkin dalam kesempatan kali ini kita tidak akan membahas semuanya, nanti kita lebih fokus ke tentang bagaimana kita melihat referensinya. Ini yang dari buku manual publication. Kalau Bapak Ibu mau ngunduh ini dikenakan biaya hampir $49 katanya. Ya. Ini saya minta teman untuk di screenshot halamannya, saya minta dikopikan daftar isinya aja. Ya. Ya. Jadi Bapak yang saya hormati, Bapak Ibu kalau ingin mengetahui lebih jauh tentang APA Style, sebaiknya kita kunjungi halaman APA Style, APA.org. Itu akan membahas banyak tentang APA Style yang meliputi dari ini ada paper format atau bentuk paper, kemudian ada contoh tabel, ada referensi, mekanisme style, dan lebih banyak lagi. Nanti kita akan fokus ke referensi saja, karena ini bukan ranah bahasan kita pada forum kali ini. Ya. Jadi APA Style itu merupakan bagian kecil dari APA Style. Ya, mungkin itu yang sekedar prolognya. Ya, terkait itu mungkin nanti kita masuk ke halamannya langsung. Ini terkait tentang prinsip-prinsip referensi. Ini ada tentang dasar-dasar pengertian referensi, kemudian bagaimana memasukkan kata, kemudian unsur-unsur dalam referensi, kemudian ada contoh, kemudian ada database, dan tentang DOI dan archival. Ya. Kita langsung aja ke webnya Bapak Ibu ya.
Bentar. Ya, kita kembali ke sini aja. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin ya, kalau Bapak Ibu mau mengunduh tadi ini dikenakan biaya katanya. Ada biaya, silakan Bapak Ibu pelanggan sendiri ada 44,99 dolar ya. Kemudian kita langsung aja. Bapak Ibu kita belajar ke sini aja ke style dan ini yang saya sampaikan tadi ya. Terkait apa yang berbeda dengan edisi sebelumnya akan saya bukakan tentang perbedaan-perbedaan yang saya buka PDF dulu, PDF saya kita langsung aja ke sini aja tentang prinsip-prinsip yang berbeda dengan edisi sebelumnya. Yang kita ambil yang prinsip saja. Ini ya. Yang pertama terkait dengan penggunaan author yang lebih dari 5 orang. Kalau di edisi sebelumnya itu ketika lebih dari 5 itu baru et al. Kalau yang edisi sekarang itu ketika lebih dari 1 orang, 3 orang kelihatannya langsung sudah et al. Jadi untuk sekarang tuh hampir jika lebih dari 3 orang langsung menggunakan et al. Ini prinsip yang berbeda dengan sebelumnya. Ya. Kemudian untuk referensi ini maksimal sampai 20 author dalam satu referensi. Kemudian selanjutnya yang berbeda lagi ya ini ya. Ya. Terkait rujukan yang terkait dengan kajian agama itu disebutkan lengkap ya. Karena mungkin terkait nama penulisnya, jadi disebutkan lengkap. Kemudian ini di kajian agama juga seperti itu, yang terkait religius klasikal. Misal Bapak Ibu mengkutip dari Al-Quran, itu kan autornya siapa itu yang disebutkan adalah ketua editornya, misal ketua tim penerjemahnya. Jadi ya seperti hanya buku, bahwasanya karya-karya tentang keagamaan itu yang pada dasarnya tidak punya autor, karena langsung bersumber dari Allah atau dari Tuhan ya, atau dari hadis itu. Maka yang dicantumkan adalah ketua tim translatornya. Kalau di buku dari Quran terjemahan dari Jepang itu ditulis adalah Profesor Dr. R.H. Sutarjo, baru disebutkan Al-Quran dan terjemahannya. Jadi saya sering mengalami banyak autor yang menuliskan Al-Quran, langsung Al-Quran dan terjemahnya, kemudian koma Semarang, kemudian Toha Putra. Jadi harus ada penanggung jawab autornya. Autornya adalah ketua tim translatornya. Ya, ini terkait contoh kajian buku-buku keagamaan. Ya, saya lanjutkan. Scrolling. Loadingnya agak lamban, Bu. Ya. Ini selanjutnya tentang referensi yang multiple citasi atau yang citasi yang beruntun itu dipisahkan dengan semikolon. Adapun dalam edisi sebelumnya itu pakai koma aja. Jadi kalau sekarang pakai semikolon atau titik 2, titik dan koma seperti ini. Kemudian tentang lokasi ya. Saya bisa hormati pada IPA versi 7 itu tidak mencantumkan lokasi yang lebih khusus, maksudnya. Saya ulang lagi. Ya.
motor lagi. Ya. Saya ulang lagi, kalau untuk edisi sekarang itu lebih ditekankan untuk halamannya disebutkan. Kalau dalam EPA yang sebelumnya itu dari teman-teman banyak tidak menyebutkan halaman berapa. Ini kalau untuk versi sekarang tidak hanya terbatas pada paragraf harus disebutkan sampai halaman yang memuat sitasi tersebut. Oke, ya. Ya. Kemudian tentang narasi yang berulang, ya. Menurut tabel perbedaan ini pada EPE 7 itu pada sitasi yang selanjutnya itu tidak perlu disebutkan tahunnya lagi. Jadi cukup pada sitasi yang pertama. Ya, berarti should be omitted harus dihilangkan pada narasi kedua. Ya, the year of publication should be omitted atau dihilangkan pada second naratifnya. Ya. Kemudian yang lebih prinsip lagi, ya, ini terkait kota untuk proceeding. Kebanyakan autor itu tidak mencantumkan itu dilaksanakan di mana. Ya, ini pada edisi sebelumnya itu tidak dibahas, tapi pada edisi ini untuk lokasi seminar itu perlu dicantumkan. Akan tetapi kebalikannya untuk kota publisher tidak dicantumkan untuk buku. Ya, ini ya. Untuk publisher source, ini maksudnya buku, omit the city, state of publisher. Jadi untuk kota terbit tidak disebutkan. Maka perlu dipahami bersama agar tidak ada terjadi saling kesalahpahaman. Jadi ketika ada jurnal yang saat ini tidak ada tahunnya, itu bukan karena salah, tetapi karena memang di aturan terbaru tidak dicantumkan kota terbitnya. Ya. Itu kenapa? Karena saya melihat itu banyak buku, satu buku itu diterbitkan oleh publisher besar itu dalam 10 kota di dunia. Kalau Bapak Ibu mau mencantumkan, nanti kira-kira itu dipilih di mana ya? Jadi yang di London, kemudian di Washington, Paris, dan seterusnya. Jadi untuk edisi 7 ini, kota terbit dihilangkan dari penyebutan referensi. Ya. Jadi omit the city and state of the publisher from all reference entries. Jadi nama kota dihilangkan. Ya. Kecuali untuk ini, untuk konferensi. Nah, kalau untuk konferensi masih disebutkan. Ya. Yang selanjutnya, penyebutan PT atau CV atau LTD atau LLC dihilangkan. Okay. Jadi kenapa dihilangkan? Mungkin alasannya biar lebih simpel, okay. Jadi nama bentuk perusahaan Inc atau LTD, LC, CV, PT itu tidak perlu disebutkan dalam penyebutan nama publisher. Okay. Okay. Ini terkait buku yang memiliki beberapa lembaga, perlu disebutkan hakikatnya dipisah dengan tanda titik koma, maksudnya semikolon. Ya. Ya. Terkait dengan penggunaan DOI pada edisi 7 sangat ditekankan pentingnya DOI. Ya, jadi pada edisi sebelumnya tidak dibahas, tapi pada edisi sekarang Mayus, jadi sangat diharapkan untuk menggunakan DOI atau DOI yang dipersingkat. Ya. Ya. Ini yang prinsip lagi untuk edisi EPE 7 itu tidak menyebutkan reform. Ya. Jadi kalau di edisi sebelumnya atau di beberapa style yang lain seperti di ASA atau di American
sosiologikal itu masih menggunakan retrieve form, ya, seperti ini. Ya, kemudian ini juga dalam ketika format dari DOI juga perlu dihilangkan penggunaan retrieve form dan access form karena sudah include, karena sudah di bawah nama judul otomatis akan tertulis DOI dan webnya, maka tidak perlu ada penyebutan di retrieve dari mana atau diakses dari mana. Ya. Ini Bapak itu yang bisa kami sampaikan, mungkin nanti kita masuk ke diskusi aja. Jadi intinya beberapa prinsip yang perlu dipahami oleh bersama. Jadi nanti biar antar pihak itu tidak saling mempersalahkan, karena ada beberapa hal yang memang untuk EP 7 ini ada pengaturan baru, seperti penghilangan retrieve form, omit form, kemudian penghilangan kuota, dan mewajibkan kuota untuk proceeding, dan mewajibkan untuk penggunaan nama editor untuk naskah-naskah keagamaan. Ya. Mungkin ada yang ditanyakan? Mungkin kita langsung aja ke dialog aja. Monggo Bu Arjulana. Baik, terima kasih Pak Helmi atas paparannya yang luar biasa. Insya Allah terserahkan semua. Mohon maaf bila saya di awal agak keliru terkait penjelasan referensi time ini. Ada penanya dari Ibu Sri Rahmat. Bapak apa Ibu ini ya? Sri Rahmat. Ibu, Mbak. Oh baik Ibu, silakan Ibu. Terima kasih Pak. Terima kasih Mbak Ana. Ya, terima kasih Ibu. Silakan. Terima kasih Pak Helmi untuk paparannya yang sangat diperlukan dan bermanfaat. Pak, saya mohon diulangi yang tadi yang kalau quote atau kutipannya itu berulang, kemudian dipisahkan dengan semikolon itu, tapi tidak dituliskan. Itu tadi saya kurang jelas, Pak. Makasih, Pak. Oke, saya sekali lagi, Bu, ya. Sebentar. Ya. Bentar, Bu, ya. Saya kembali ke depan. Ya. Mas ini, Bu, ini yang terkait untuk citasi yang dalam huruf, Bu, ya. Maksudnya citasi belakang. Ini kan citasi kolektif. Ini kan antar citasi berikutnya dipisah dengan ini, Bu, dengan titik koma, Bu. Ini yang untuk citasi belakang. Yang namanya istilahnya varian titikal, guys. Maksudnya citasi yang diposisikan di dalam kurung itu antar citasi dipisah dengan titik koma. Kalau disampaikan di bahasan sebelumnya, di seri sebelumnya itu dipisahkan dengan kolon. Kolon itu maksudnya dengan koma saja. Kalau di yang versi 7 dipisahkan dengan titik koma. Kalau Bapak Ibu pakai Mendeley, insya Allah sudah muncul sendirinya. Tidak akan muncul dengan bentuk titik koma. Jadi Bapak Ibu tidak usah memikirkan lagi kalau sudah menggunakan Mendeley EBE 7. Jadi sudah akan muncul dengan sendirinya. Ya. Pak, mohon maaf Pak, ini tetap harus urutan alfabetik penulisnya. Atau bagaimana ya, Pak? Kalau kita menggunakan Mendeley otomatis akan alfabetik sendiri. Karena ini sudah ada dipisah dengan ada perfectnya, otomatis sudah ada dipisah sini, otomatis ini tidak alfabetik lagi. Kalau yang pakai Mendeley yang beneran, yang tidak dipatah-patah, akan otomatis alfabetik sendiri. Bisa dipahami, Bu? Kemarin bisa disampaikan di materi Mendeley Desktop yang kemarin, kalau mengutipnya citasi multiple nyambung, itu akan terstruktur alfabetik. Tapi kalau misalnya pisah-pisah baru disambung-sambung, otomatis tidak akan
tidak akan alfabetik lagi. Nanti bisa kita simulasikan. Ya, ini yang untuk multiple citasi multiple seperti ini. Jadi dipisahkan dengan titik koma. Ini antara A dan M ini sudah alfabetik. Ya. Nanti kita coba. Ini apakah setelah ada penambahan kata ini yang lain berubah atau tidak? Ya. Jadi seperti itu. Apakah di sini juga mengurutkan tahunnya, Pak? Jadi 2020, 2019, 2017, berikutnya ke yang lebih lama Enggak, atau? Selama saya menggunakan Mendeley itu yang alfabetik berdasarkan nama autornya, Bu. Tidak berdasarkan tahunnya, Bu. Jadi akan muncul sendirinya itu berdasarkan alfabetik nama autornya, bukan tahun publishnya. Maksud saya yang dalam kutipan dalam tulisannya ini loh, Pak, yang menuliskannya tahunnya lebih awal, kemudian lebih lama gitu atau gimana? Dalam tulisannya. Kalau kita menggunakan aplikasi Mendeley nanti sudah otomatis akan keluar sendiri. Yang tersusun berdasarkan urutan alfabetiknya, bukan urutan tahunnya. Nanti kita simulasikan, ya. Nanti kita bisa akhir. Iya, dipraktekkan aja, Pak. Terima kasih, Pak. Selanjutnya tentang ini, Bu, tentang penyebutan halaman. Ya, kalau penyebutan halaman ini tidak terbatas pada paragraf, tapi terkait juga disebutkan bahwa terkait section, paragraf, gambar, foto dan lain juga perlu disebutkan detail halamannya. Ini lebih diarahkan lebih detail ke penyebutan halaman mana saja yang dikutip. Jadi tidak sebatas tahunnya aja. Okay. Kemudian terkait ini yang dimaksud adalah ini kalau citasinya berupa narasi, bahwasanya Bu Dora menyebutkan bahwasanya di pertama Dora dalam kurung tahun 2019. Kemudian ketika menyebut Dora lagi, tidak perlu disebutkan tahunnya. Jadi disebutkan cukup yang di awal. Kalau melihat dari statement ini. Okay. Jadi pada narasi kedua, dalam berbagai paragraf, should be included, jadi dihilangkan. Omitted, okay. Omitted maksudnya dihilangkan. Jadi cukup pada citasi awal yang menyebutkan kota tahun habisnya. Okay. Mau menyertakan kotanya, ada editnya di Mendeley metadata ya, Pak ya. Kemarin itu ya kita praktek itu ya. Oh, itu kan gini, Bu. Kalau menurut saya gini, sebaiknya kita mengikuti yang terakhir, Bu. Kalau kita mengedit-edit itu sudah mengelola dari pakem API yang sekarang. Jadi kalau sepanjang itu yang seharusnya diupdate itu adalah aturan jurnalnya, Bu. Menurut saya, Bu. Iya toh. Berarti nah, ini karena pembimbingnya kok orang-orang lama, Pak. Itu. Jadi kalau kebutuhannya seperti itu ya nanti diedit, dientry di dalamnya. Tapi kalau terkait sama lembaga jurnal, sebaiknya ya jurnal yang bersangkutan senantiasa update karena masing-masing style itu juga progresif, Bu. Jadi dari semisal Chicago Style dan juga sekarang sudah seri 17 dan jadi masing-masing style itu oleh lembaga tersebut senantiasa mengeluarkan update-nya ya kita ikuti aja. Kalau ada perkecualian mungkin dalam aturannya di jurnal tersebut harus menyatakan untuk hal ini kita mengeksepsikan tentang ini harus ada keterangannya. Ya, biar semuanya clear. Ya. Jadi untuk repeating citasi, maksud citasi yang berulang-ulang cukup disebutkan tahunnya di citasi pertama. Ya. Kemudian ada yang lain, Bu? Baik, Bu Dewi ada raise hand? Monggo. Ada yang mau ditanyakan, Bu Dewi?
Oh iya, tadi udah dijawab. Kemudian satu lagi kayaknya peserta pengen demo bagaimana referensinya bisa muncul citasi itu deh Pak Helmi. Oke. Iya. Ya, kita buka sebentar. Saya buka MS dulu, Bu. Saya buka MS saya dulu. Ya. Ini Bapak yang saya hormati, kita buka, apakah sudah bisa dibuka apa itu? Sebentar. Kita searching lagi ya. Belum, adanya topinya Pak Helmi yang keren. Oke. Lagi proses. Ya, sudah terlihat Pak. Ya, sudah terlihat Pak. Ya. Ini untuk artikelnya kita abaikan ya. Maksudnya kita simulasi aja. Ya. Kita simulasi semisal paragraf ini itu kita ngambil dari beberapa sitasi ya. Misal ini. Ya, misal dari kita ambil sebentar. Pelaporannya dari Sage misal, dari Saber ya. Kemudian kita ambil lagi, bentar dulu. Oke. Ya, ini kita ngambil Wibowo, misal ya. Bapak Ibu sebelum selesai jangan keluar dulu ya. Sebelum selesai jangan keluar dulu, tetapi disambung dengan citasi berikutnya. Oke, misal kita ngambil ini yang dari gerakan wahana isi misal dari MES ini ya. Kemudian kita ngambil lagi dari yang namanya ini, yang dari embodying misal. Agak lamban. Tuh, sebentar. Saya ulang lagi. Bentar ya. Ini kita pastikan stylenya yang API dulu, belum kita ubah tadi. Ya, ulangi lagi. Ya. Bapak bisa hormati. Bisa dilihat gini, nggih? Bisa. Ini ada benzin. Bisa Pak, bisa Pak. Ya, ini benzin F dan B itu akan alfabetik otomatis, Bu. Otomatis ya. Ya, jadi akan otomatis keluar sesuai dengan urutan alfabetiknya. Ya, ketika Bapak Ibu mau nambah lagi, jangan lewat insert baru, tapi di blok di halaman yang Di blok di situ. yang bersangkutan, kita langsung ke edit lagi. Edit. Lagi kita nambah berikutnya. Ya. Misal kita ambil yang pakai ini ya, yang ini, yang konseptual misal. Belum ngeklik. Ini agak lamban ini. Kemudian kita klik lagi yang referensi yang lain, misal dari bukunya ini misal. Bentar, ini agak lamban. Ya, ini ya, oke misal ya. Ini otomatis akan muncul nih yang C yang semula di depan tadi benzin. Ini ketika kita mengambil citasi yang bernama alfabetiknya C, otomatis akan tergeser oleh yang huruf C, Bu. Otomatis sendiri, guys. Ini akan otomatis dan ini dibatasi dengan tanda semikolon oleh mandiri sendiri. Jadi kita tidak perlu mikir pakai titik koma atau koma, karena kita sudah pakai API yang versi S7. Ya. Otomatis sudah tertata oleh style yang bersangkutan. Nah, kalau misalnya Pak Helmi kan Careers itu ada 2 artikel yang kebetulan dipakai dan tahunnya berbeda, itu enggak masalah ya. Kalau misalnya tahunnya sama pada saat kita pakai itu A dan B ya Pak biasanya ya. Kalau kalau bentuknya sama, tahunnya beda itu akan muncul A dan B, Bu. Makanya
dalam 1 tahun ada 2 buku, maka akan muncul A dan B nanti. Betul. Misal 1977A dan 1977B. Itu juga otomatis ya Pak ya? Otomatis, tidak manual lagi Bu. Gitu teman-teman. Monggo yang kita langsung praktek aja. Kalau Bapak Ibu, saya kelemahannya untuk bicara, jadi kalau saya bicara kadang agak nggak lembut, mungkin langsung aja kita ada problem gimana itu aja. Oke. Jadi ini untuk contohnya seperti ini. Jadi ketika Bapak Ibu melakukan multiple citasi, itu nanti akan tertata sendiri oleh alfabetiknya. Mungkin ada yang lain? Mungkin dipraktekkan di insert bibliografinya apa Pak? Ya sebentar, ya. Okay. Iya, kalau di referensinya seperti apa jadinya Pak? Ini kebetulan ini artikel yang bukan pakai Mendeley, kita ke belakang, kita insert Mendeley-nya ya, insert bibliografi. Nih, seperti ini. Jadi dalam satu citasi itu, ini sudah ada 5 buku. Ya, jadi sudah akan muncul dengan sendirinya. Jadi untuk citasi berjamaah atau multiple citasi akan muncul seperti ini. Ya, ini sudah ada DOI-nya sudah muncul otomatis, sudah ada nama jurnalnya, ini nama volumenya, ini isunya. Terus ini komanya tanpa titik 2. Kalau yang di Chicago itu pakai titik 2 Bu. Jadi seperti ini ya. Jadi otomatis akan muncul dengan sendirinya. Terus ini sagenya ini juga tidak muncul kotanya. Sage langsung dari judulnya Handbook of Qualitative Research tidak disebutkan kotanya. Otomatis. Terus seperti ini dari Francis, ini juga dari buku. Ini langsung penerbitnya, tidak disebutkan kotanya. Iya, nggak ada kotanya ya Pak ya. Meskipun maaf Pak, itu kok PPT LTD-nya masih muncul Pak. Tadi kan disampaikan tidak boleh disebutkan lagi Pak. Bentar, ini Bu. PPT yang mana? Sage Publication PVT LTD. Oh, ini karena inputnya masih ada Bu. Inputnya masih ada. Maka untuk edisi yang 7, entry-nya tanpa PVT LTD. Ya. Ini karena ini kan entryan saya di database saya yang tahun kemarin Bu, yang sebelum tahun 2020. Jadi masih ada. Jadi ngeditnya bagaimana? Kita blok ke sini, kita buka kutip copy judulnya, langsung masuk ke library kita, ya, kita masuk ke all dokumen, kita paste di sini Bu, ya, muncul handbook of ini, gitu yang mana ya? Handbook ini berarti yang handbook. Nah. Ini begini. Ini ya. Ya ini kan ya sebentar, kan ini handbook yang lain mungkin. Ini Bu ya. Jadi ini dihapus Bu untuk memenuhi aturan yang terbaru. Ini kita hapus dulu. Seperti itu. Jadi ini dihapus, kita klik ke sini, kita refresh, otomatis PVT LTD-nya sudah hilang. Oke, jadi ada perlu tahap penyesuaian metadata. Jadi untuk PVT LTD-nya kita hilangkan. Kayak ya. Terus seperti ini juga kita kan saya ngambil dari database dari orang. Ini perlu diedit lagi Bu. Ini kan tidak mungkin singkatan semua ya. Untuk Santrok Bu ya. Ini ada TWBS ini juga terjadi kesalahan. Maka perlu ada proses edit metadata. Kita cari psikologi pendidikan yang dikarang oleh John W. Santrok. Ya. Kita masuk ke sini, ya, kita clear, kita ke sini, John W. Santrok. Ini ada banyak nggak ya? Ya, John W. Santrok bisa ini. Ya.
ini kenapa munculnya Halo Bu BS? Permata. Gimana Bu? Halo Bu Permata. Gini, bisa diikuti. Kenapa ini seperti ini? Seharusnya Triwibowo itu nama belakang tapi ditaruh di depan. Triwibowo Budi Santoso. Seharusnya Triwibowo Budi Santoso, Triwibowo-nya di depan. Di depan. Ini. Budi Santosa. Seperti ini Bu ya. Kalau seperti ini nanti yang muncul tidak singkatan lagi. Bisa dibuktikan, kita buka ke sini lagi, kita refresh. Ya. Oh, sebentar, ini masih bukan yang bersangkutan. Kita cek lagi. Ini ada buku yang lebih dari satu. Lebih dari satu. Ya, kita cari yang Santrok. Ya ini Santrok tahun 2008. Ini ya. Santrok 2008. Ya, ini Bu. Ini berarti nama ini salah. Ini berarti ada kesalahan metadata, autor menyebutkan nama editornya. Ini ada BS terjemahan Triwibisono. Seharusnya kayak begini. Kalau ini berupa terjemahan, maka masuknya di translator. Oke. Masuk di translator. Triwibisono. Budi Santosa. Oke. Baru kita klik enter, akan posisinya akan terbalik sendiri. Triwibowo Budi Santoso. Berarti yang editor kita hapus. Ya. Coba kita, apakah yang ini? Oh ya, ini ada kesalahan, bukan yang ini lagi. Santrok TBS bisa Media Group. Bentar. Ini ada banyak nih, ada Santrok yang ada beberapa versi. 2008, 2000. Ya. Jadi kita ini nanti ketika diedit ini akan tanggal 2008 ya. Ini editornya nggak ada, kemudian yang ini Robot geser tuh ya robot sama tapi dikit. Kalau gak bisa ya udah. Ya. Besar robot Santrok. Ya. Terasa sudah. Refresh. Ya, udah Bu. Bisa dilihat Bu. Ya Pak, saya lihat. Nah, Ya, saya masih bingung Pak, kalau judul bukunya sama, setiap tahun keluar, tapi ada tematik di dalamnya beda-beda, tapi judul bukunya itu tetap sama. Nah, editornya ya, Bu, yang ada beda. sebagian dia juga sebagai penulis. Kalau editornya sama dengan penulisnya sama, tetap ditulis 2 kali di dalam referensinya gitu ya Pak? Ya. Ini Bu. Kalau yang API terbaru ketika ada autor yang double itu diambil salah satu Bu. Ada step itu. Publisher yang menggunakan nama autornya. Kalau yang beda-beda sudah beda-beda autor, sudah beda-beda tematik ya sebenarnya Ibu disitasi semua, disebutkan library-nya dilengkapi. Mungkin ada contohnya Bu? Ya, Ada contoh bukunya? misalnya gini Pak, bonus demografi, editornya kan Profesor Tuning dengan Pardede. Yeah. Tapi di beberapa bab
itu kan ada nama kelompok-kelompok autornya. Oke. Nah, di bab khusus tentang aging itu Profesor Tuning juga dengan Pardede. Nah, apakah menuliskannya di depan Tuning and Pardede, kemudian judul babnya, kemudian di gitu, dalam Tuning dan Pardede lagi gitu atau bagaimana, Pak? Kalau itu kategorinya bukan buku, tapi book section, Bu. Kalau itu kategorinya book section, berarti kan ada buku Bunga Rampai. Apa Pak kategorinya, Pak? Nggak jelas, Pak. Book section. Nih, saya ulang lagi. Kategorinya ini, Bu. Ini ada buku, kita misal ya. Ada kita main lari, gitu. Ini ada book section, Bu. Book section ini loh. Book section. Ini nanti kita sebutkan artikel pertama. Misal, mungkin Bapak Ibu yang tahu tentang mungkin geografi di Aceh. Ini buku pertama ya, section pertama, otomatis kan autornya beda-beda. Autornya kan ABCD. Kemudian section kedua tentang kajian demografi di Lampung. Itu kan maksudnya ke sini lagi title, kemudian ini buku induknya, Bu, di sini. Kebetulan nggak ada contohnya, guys. Misal ini demografi. Ya, ini buku induknya. Grafi, misal ya. Kemudian ini contohnya demografi misal di Aceh. Ya. Ini berarti ini Bapak Ibu silakan dicermati masing-masing yang disitasi kan ada posisinya di mana. Misal ngambil dari artikel pertama. Artikel pertama itu judulnya apa? Silakan Bapak Ibu diisikan di atas. Misal demografi Aceh. Kemudian autornya misal apa? Budi Santoso. Kemudian siapa lagi misal Dewi Kusuma. Ya, jadi ini untuk artikel pertama judulnya demografi di Aceh, autornya ini. Kemudian editornya ini berarti yang editor yang menangguhjawabi seluruh buku. Misal siapa? Misal Mas Eko Wahyu. Ya, ini editor utamanya. Jadi seperti ini. Jadi strukturnya disebutkan artikelnya, kemudian penulis section tersebut baru disebutkan buku induknya. Bisa diikuti, Bu? Ini yang buku 1, misal chef ya. Nggak terbalik ya, Pak, ya? Enggak tahu, Bu. Jadi yang dicantumkan namanya bukannya penulisnya di bab itu. Ya, ini kan penulis babnya nih. Jadi dilihat, apakah terlihat scan saya ini? Bisa dilihat, Bu. Jadi iya. diisikan itu judul sectionnya, judul bab. Oke, judul bab diisikan, kemudian diisikan penulis di section atau di bab tersebut, kemudian dituliskan buku induknya, judulnya di covernya, kemudian diisikan tahunnya, kemudian diisikan kota terbitnya kalau menggunakan style yang lain, kemudian diisi editor umumnya, kemudian publishernya, dan save. Silakan diulangi untuk artikel selanjutnya dengan buku yang sama. Kemudian kita save, kita entry artikel kedua, book section, kemudian misal demografi di Lampung misal. Ini kan kemudian autornya kan beda lagi. Misal si C, si D, dan si F. Ini judulnya sama, buku induknya. Jadi demografi bisa seperti ini, kemudian tahunnya berapa, ini editornya juga, editor masih sama, karena dia penanggung jawab tim editornya. Ya, bisa diikuti begitu. Jadi book section itu justru yang dicantumkan adalah sebagai penanggung jawab terbitannya itu adalah editornya. Jadi editornya ditulis di sini,
kemudian ini masing-masing autor yang bersangkutan, misal si A, kemudian si B, dan seterusnya. Bisa diikuti Bu? Halo? Ya Pak, terima kasih. Bisa Oke. Pak. Jadi intinya kalau book section seperti itu, jadi tadi pahaman saya kok dalam satu buku ditulis beda-beda, penulisnya beda-beda, itu namanya book section dalam satu buku. Jadi buku bunga rampai. Biasanya kalau di kamus-kamus kan ada penelitian dengan tema besar, kemudian lapusnya di kota seluruh Indonesia dengan penulis yang beda-beda, ketika dikumpulkan jadi buku bunga rampai hasil penelitian demografi nasional 2021. Itu kan di dalamnya ada tentang kajian demografi di Aceh, di Medan, dan seterusnya. Itu kan masing-masing section ada pertanggung jawabnya, yaitu penulis artikel yang bersangkutan. Monggo. Baik, terima kasih Pak Helmi Sayanto. Sangat jelas sekali ya. Jadi begitu ya Bu Sri Rahmat. Sudah bisa dipahami ya Bu ya? Sudah Mbak, terima kasih. Ya, jadi di metadatanya dilihat dulu untuk book section. Ini ada pertanyaan dari Ibu Nur Intan Rahmawati. Pak Helmi, mungkin Bu Intan mau bertanya langsung Ibu atau mau dibacakan saja? Bu Intan? Ibu Intan mau bertanya langsung atau mau dibacakan saja? Ini siapa ini? Monggo. Ibu Intan Nur Rahmawati. Yang bertanya langsung boleh Bu Ana? Ya, silakan Bu Nur Intan. Monggo Bu. Ya, terima kasih waktunya Pak Helmi. Ini kan tadi saya sudah dicoba dijelaskan sama Mbak Dora. Yang pertama kan tadi saya sudah paham ya. Lalu ini tadi saya coba mendelis saya, karena udah lama mungkin ya nggak saya pakai kok. Nggak bisa dibuka, ada kendala tadi yang saya chat di grup tadi. Ini berarti saya harus uninstall dulu ya? Enggak Bu, Ibu harus pura-pura lupa password. Kalau sudah diinstal, silakan Ibu login, lupa password, nanti ikuti arahannya. Jadi nanti ada verifikasi ke email yang bersangkutan. Pastikan Ibu masih ingat dulu daftar akun di Mendeley pakai email yang mana. Itu. Jadi tidak perlu buat akun lagi. Kalau mau buat akun monggo. Kalau bisa jadi kan di akun lama sudah ada library-nya banyak. Biar bisa mengakses yang lama itu, silakan login, kemudian klik lupa password, nanti diikuti aja perintahnya. Oh gitu. Jadi berarti nggak perlu ulang download. Kirain karena versinya kelamaan gitu Pak Helmi. Oh, enggak Bu. Ya. Jadi pastikan Ibu yang Mendeley sekarang versi berapa. Jadi andai kata Ibu pakai versi lama, ketika buka Mendeley kan ada peringatan. Sudah ada versi terbaru. Mau di-upgrade atau tidak. Yes. Kalau tidak di-upgrade kan nggak apa-apa. Jadi kalau itu berarti masih bisa dipakai. Ini saya coba download, berarti nggak usah ya Pak? Nggak usah. Maksudnya nggak usah ya? Maksudnya di laptop Ibu sudah terinstall atau belum? Dulu kan sudah pernah Pak. Kan lama sekali, 2018 kayaknya. Nggak pernah saya pakai sama sekali. Nah ini baru masih ada, jadi saya sadar mau buat. Tapi masih ada, Masih ada ya? Kok masih ada. Berarti ini ya, saya download. Ibu login aja. Ini saya download, saya uninstall aja ya Pak Amno, saya hentikan aja ya. Oh gitu. Ini proses download. Terus proses saya sebaiknya tidak usah diinstal lagi kalau sudah ada. Ya, pakai yang lama, dibuka, login, terus klik lupa password itu aja. Oke Pak Helmi, terima kasih tadi udah dijelaskan cara menulis untuk referensi. Saya paham. Terima kasih. Ini ada pertanyaan untuk multisitasi, jika kita akan menghilangkan bagaimana, ya kembali ke tadi Bu, kembali ke yang bersangkutan, juga kita kembali ke sini. Apakah bisa dilihat settingnya? Bisa Pak. Bisa ya, kita kembali ke tadi. Bisa ya. Yang mau kita edit tadi di mana ya, di depan. Ini ya. Bapak Ibu, misal kita mau menghilangkan bensin ya, silakan Bapak Ibu di kursornya ditaruh di lokasi yang bersangkutan, klik di sini, kembali edit citasi,
Kemudian yang Genzin silakan dihapus. Ya, yang Genzin di mana yang Genzin? Genzin kita cari pas. Ada nggak yang Genzin tadi? Jangan semangat ya. Ya, Genzin nggak ada ya? Nah, belakang atau gimana ini? Genzin 97. Ya ini Genzin 97. Kenapa ini no author? Bisa jadi Genzin dan Lekon ini adalah editor, Bu. Jadi ini no author 1997. Berarti bisa jadi Genzin dan Lekon untuk buku yang bersangkutan statusnya adalah editor. Maka di sini adalah no author. Oke. Maka yang no author ini kita hapus. Ya, kita hapus. Ya. Kemudian kita klik OK. Ya, maka yang Genzin akan hilang. Paham nggih? Jadi penghapusannya adalah lewat edit citasi. Kalau Bapak Ibu cuma menghilangkan di sini, dihapus, misal gini ya, dihapus, sudah. Nanti ketika filenya di save atau di refresh, akan muncul lagi. Bentar, Ctrl Z. Ini ada penghapusan, bisa. Bentar ya. Undo. Ya, akan muncul, Bu, karena lewat penghapusan seperti itu. Bisa seperti ini, nanti harus diklik edit manual. Misalnya dihilangkan, kemudian ini kita refresh, kemudian kita klik manual edit. Berarti nanti yang untuk yang letter F akan hilang. Ya, F-nya hilang, kita cek di belakang apakah masih ada atau tidak. Kita refresh. Nggak bisa hilang, Bu ya. Tidak bisa hilang ya. Tidak bisa hilang. Berarti penghapusannya harus lewat edit citasi. Kalau pakai edit manual, yang depan hilang, tapi yang belakang masih ada. Bisa diikuti? Jadi penghapusannya lewat edit style. Kita kembali ke depan. Ya, kita kembali ke sini. Ctrl Z. Kita undo. Ya. Ya. Jadi penghapusannya adalah lewat sini, guys. Kita klik di sini, kemudian kita klik edit, kemudian yang F kita hapus. F adalah Frances 2013. Kita delete, kemudian kita OK. Maka F-nya hilang, kemudian di belakang akan hilang juga. Ini F-nya juga hilang. Bisa diikuti, Bu? Yang bertanya Bapak ada Wirli Putra, bisa diikuti? Jadi penghapusannya dilakukan di citasi di artikelnya dulu. Kalau sekedar di delete, itu nanti di daftar, di data pusakanya masih muncul. Oke. Kalau di delete dua-dua, Pak, dari Ya, itu citasi enggak. dengan di daftar pustaka? Ya, itu cara yang tidak bagus, Bu. Ulang lagi ya. Ya, coba kita delete dulu, delete. Kemudian kita delete. Ya. Kita save. Ya, kita refresh, coba muncul lagi nggak? Masih muncul, Bu. Ketika di refresh atau di save masih muncul. Jadi ini, Bu, gambarannya gini. Bapak Ibu mengirimkan artikel ke jurnal. Jadi kan Ibu semula referensinya ada 50. Terus ada 5 yang dihapus secara manual. Ya. Nanti ketika diterima oleh editor di crawling data, yang 5 akan muncul lagi. Paham nggih? Iya. Ya, karena penghapusannya tidak prosedural. Hanya manual ya. Ya, nanti ketika bisa dipancing datanya akan muncul 55 lagi. Ya, seperti itu.
Terima kasih, Pak. Oke. Ya, baik. Terima kasih Pak Helmi atas paparannya dan penjelasannya terkait dengan pertanyaan tersebut. Semoga Pak Wirli Putra dan Bu Nurzana sudah bisa memahaminya ya, Bapak Ibu. Masih ada pertanyaan kah, Bapak Ibu? Gimana? Ini yang mana ya? Yang ada Wirli Putra sudah, ya? Ada yang lain? Belum ada pertanyaan lagi ini, Pak Helmi. Itu tadi Pak mengenai jurnal itu hanya doanya saja yang di apa 7 ya. Oh gitu. Sebentar. Ini contoh dari ini sudah disampaikan oleh materi kemarin, minggu kemarin. Bagaimana ketika Bapak Ibu mau mengambil metadata dari DOI, apakah Bapak Ibu perlu menuliskan teks artikel semua? Itu caranya seperti ini. Ya, kemudian silakan Bapak Ibu buka salah satu jurnal, misal, sebentar ya, jurnal Uin Suka, ya. Apakah layar saya bisa dilihat? Bisa Pak. Ya, misal kita buka jurnal misal yang sudah Scopus ya. Ini misal. Ya. Kita buka salah satu artikelnya. Ya. Kalau Bapak Ibu menggunakan cara manual, ya, Bapak Ibu mengisinya kan lewat ini Bu ya, di copy dikit-dikit Bu ya. Copy judulnya masukkan ya. Ini cara manual, misal manual seperti ini. Cara manual dengan Bapak Ibu di copy satu-satu judulnya misalnya ini judulnya apa ya. Ini yang cara tradisional, ya. Seperti ini, baru ditulis autornya. Kalau seperti ini, kelamaan Bu. Kalau saya nggak seperti itu. Silakan Bapak Ibu, ini karena DOI-nya masih belum aktif, nanti nggak bisa di-crawling. Kita cari yang edisi sebelumnya, ya. Ini masih ada tanda koma, ada terus. Ini masih. Saya cek dulu. Kalau diklik bisa, berarti sudah aktif. Bisa. Sabar menanti. Ya. Ini jaringannya agak lamban. Sebentar ini masih muter-muter. Ya, ini belum ya. Ini maksud artinya jurnal artikel edisi terbaru ini DOI-nya belum diaktifkan. Aktif, ya. Kalau belum aktif, belum bisa memakai cara copy DOI. Kita ambil naskah yang edisi semester sebelumnya. Ya. Untuk simulasi kita pakai yang sudah aktif. Aplikasi bagi terbuka yang arsip, buka yang tahun sebelumnya. Kemudian kita cek kalau sudah aktif, kita klik di sini Bu. Bisa lihat. Ini juga belum semua ini. Kita ambil jurnal lain ya. Ini bisa jadi oleh editornya belum diaktifkan. Kita ambil jurnal di tempat ya. Di tempat kami aja, ya. Ya. Ya, di tempat kami aja biar lebih real. Ya. Lebih real, kita buka yang edisi misal ini ya. Kita buka yang edisi terbaru. Ya. Terbaru. Masih berputar. Sebentar. Ya, ini Bu ya. Kita kopikan DOI-nya aja ya. Karena ini saya yang handle, karena sudah aktif, saya kopikan langsung aja. Dikopikan angkanya sampai angka ini. Ya. Kemudian kita masukkan ke Mendeley kita. Ini asumsinya judulnya bukan itu ya. Bapak Ibu silakan dipaste di posisi DOI. Ya.
Terus ini dari awal kosong semua, kosong. Langsung kita klik tanda lookup ini, lookup klik ya.